Barang siapa mentaati Rasul, walaupun saya tidak sepakat bahwa Rasul ini adalah Muhammad, tapi kan karena sudah terlanjur pemahaman wafi Rasul itu adalah Muhammad, merujuk kepada Muhammad, maka dia mentaati Allah. Jadi barang siapa mentaati Rasul, maka dia mentaati Allah. Jadi mustahil bagi seorang muslim mentaati Allah tanpa mentaati Muhammad. Nah, itu kesimpulan kalau kita pakai bahasa ilah, mustahil Anda membuat Allah menjadi ilahmu tanpa menjadikan Muhammad sebagai ilah gitu. Dan itu bukan musyrik. Yang saya pelajari adalah apa artinya di dalam bahasa Indonesia begitu, Abi. Nah, ketika sampean mempelajari 10 tahun Al-Quran nih ya, Dis ya, itu bacanya dari awal sampai akhir ya, berarti ya? Tentu saja dari Al-Fatihah sampai Anas, Anas Al-Fatihah bolak-balik kurang lebih mungkin ada sekitar 40-an kali saya baca sampai selesai itu. Masya Allah, mantap. Nah, di surah Al-Kahfi ayat terakhir itu menjelaskan apa, Mas Edis? Wah, kalau saya nggak ngapalin letak-letaknya ya, itu bukan bagian saya. Tapi kalau kamu angkat temanya saya ngerti nanti. Gitu ya. Saya Oke, oke. sistemnya nggak melajari apa bagian tengah Al-Quran, apa surat terakhir apa itu saya nggak pelajari itunya gitu. Saya jujur Mas Edis, saya belajar Bible itu sudah 1,5 tahun sejak sekarang, sudah 1,5 tahun itu. Dan setiap saya membaca Bible, saya semakin yakin kepada Islam. Semakin saya melihat dan menelaah apa yang ada di dalam Bible, saya semakin yakin kepada Islam gitu loh. Jadi berat kalau apa namanya itu saya harus pindah agama itu berat sekali Mas Edis. Dan Mungkin karena baru setahun itu, Wapi. butuh berapa tahun kira-kira itu? Sebenarnya gini, Wapi ya. Kadang-kadang sesuatu itu harus dibaca 5 kali baru kita ngerti gitu. Kadang kalau kita baca sekali kayaknya cuman lewat doang gitu. Tapi nanti setelah dibaca lagi, oh ternyata gini maksudnya gitu. Hmm, itu ya. Terus saya itu Soalnya sekitar gini, sering saya temukan soalnya Mas Edis, di terjemahannya begini tetapi di original teksnya begitu. Jadi, aduh ini kok udah konsisten sih gitu loh. Kadang betul. antara Saya setuju denganmu dalam ya hal itu. ya gitu. Kadang gini Mas Edis, LAI sudah tegas nih ya, sudah tegas mengatakan ini masalahnya si A. Ternyata saya baca original teksnya ya, kan ada sekarang ya, ada yang pakai aplikasi translate, ada yang apa teman-teman ngerti juga diartikan satu-satu karena saya ingin tahu kebenaran gitu loh. Ternyata beda gitu kasusnya. Pernah gak nemuin kayak gitu Mas Edis? Antara original text dan terjemahan ini beda jauh gitu. Langka sih. Makanya gini, kita itu harus membandingkan antar terjemahan. Sebenarnya kasus semacam itu nggak hanya di Bible saja, di Quran juga seperti itu. Kalau kita hanya bersandar kepada terjemahan nanti begitu jadinya. Nah, untungnya umat Islam sejak kecil itu yang diajari langsung original teksnya, bukan disodorkan terjemahan. Jadi, kita tidak pernah berpatokan yang namanya terjemahan, kecuali cuma buat baca-baca, itu pun harus ada guru. Begitu. Tapi, teman Kristen dari kecil itu sudah disodorkan terjemahan, sehingga mereka patokannya sama terjemahan. Gitu. Ada kelemahan, ada kekurangannya Wapi. Gini, kelemahan orang Kristen ketika langsung dari kecil itu pakai terjemahan, itu cenderung dia itu kadang-kadang eh, salah paham gitu. Nah, kelemahan yang dari Muslim karena dia sudah biasa dengan bahasa Arabnya, kadang dia melupakan artinya gitu. Itu fakta yang terjadi di lapangan seperti itu.
Makanya saya pernah bilang tuh begini, sebenarnya 98% orang beragama itu dia tidak betul-betul mengerti apa yang dia imani. Itu hanya sekedar ikut-ikutan. Kenapa saya katakan 98%? Itu saya pernah melakukan survei ya. Saya pernah Kayaknya saya bahwa dikeroyok nih akan banyak. ada Saya dikeroyok ya. suara kokok ayam Coba setelah satu dulu. perkataan Yesus. Itu sudah dibuatkan. ketika ibu sholat, yang paling berkesan sama saya itu waktu saya beli kelapa muda. Yang jualin saya itu seorang ibu-ibu berhijab. Saya tanya begini, ibu sholat rutin? Iya katanya. Waktu ibu sholat rutin, waktu membaca ihdinas siratal mustaqim, ya dia ingat. Tapi saya tanya artinya, ihdinas siratal mustaqim itu apa? Dia nggak ngerti gitu loh. Nah itu kelemahannya Wapi. Nah kelemahan orang Kristen juga ada, seperti yang saya bilang tadi. Ketika dia bersandar kepada terjemahan, dia nggak ngerti sebenarnya arti sebenarnya itu bagaimana, seperti itu. Ada kelemahan, ada kekurangan masing-masing. Nah, dengan kelemahan itu Mas Edis, minimal ada 2 poin. Yang pertama, umat Islam sudah paham original teksnya begini, bacanya seperti ini, meskipun nggak tahu artinya. Jadi dia tidak akan bisa ternodai pemahamannya dengan pemahaman yang di luar original teks, karena dia paham nih, oh ya ayyuhalladzina amanu, oh berarti begini. Yang pertama, meskipun nanti dia akan belajar maknanya ke belakang, itu pun kalau belajar ya. Yang kedua, di dalam Kristen ketika sudah berpatokan terjemahan, akhirnya sekelas pendeta pun ketika saya tanyakan original teksnya begini, terjemahannya kok begitu, mereka gabrul Mas Edis. Langsung tidak bisa jawab memang. Betul, saya sepakat dengan itu. Itulah saya bilang ada kelemahan, ada kekurangannya. Makanya saya bilang tadi, kalau kita bersandarkan kepada hasil survei yang saya bilang tadi, itu memang 98%. Itu sekalipun pendeta gitu loh. Banyak pendeta juga yang mohon maaf ya PA gitu loh. Banyak juga semacam itu. Menjelaskan ketuhanan Yesus mutar-mutar ke sana kemari, nabrak tembok, itu banyak sekali yang seperti itu. Makanya saya bilang ketika diskusi diadakan oleh 2 orang awam itu maka akan menjadi tontonan yang sangat lucu gitu loh. Nah, kan lawan kata awam itu kan alim ya. Orang yang tahu sama orang yang tidak tahu. Kalau di kita Islam, awam dan alim itu ketika dia tidak memahami contohnya bahasa Arab, kemudian ilmu-ilmu yang harus difahami dalam memahami Quran hadis. Nah, kalau di Kristen nih, orang ini dikatakan awam dan dikatakan alim itu standarnya apa? Agak beribet ya. Sebenarnya dia mengerti seperti yang kamu bilang tadi. Dia mengerti sebenarnya yang dikatakan di dalam bahasa aslinya ini apa, dan terjemahannya itu sebenarnya apa begitu. Nah, pada saat itu Tapi itu sebenarnya kalau kita mau jujur-jujuran ya Wapi ya, itu sebenarnya yang menjadi masalah kita ini, kata ilah, kata Tuhan, kata Rob, Elohim, Theos, itu sebenarnya kalau betul-betul kita kaji secara tepat, itu jatuh-jatuhnya nanti Wapi ya, jatuh-jatuhnya itu semua itu jadi Theos nanti. Yesus jadi Theos, Bapa jadi Theos, Muhammad jadi Theos, Allah jadi Theos. Kalau kita betul-betul mengartikan itu secara tepat. Gitu loh. Dan Muhammad menjadi Theos atau ilah itu sebenarnya bukan kemusyrikan di dalam Islam. Begitu. Nah, Allah itu menurut, entah kamu sudah taubat apa enggak sih Mas Edis, Allah itu menurut Anda proper name apa generic name sih? Nah kan barusan kita ngomong tapi si Wafi sudah salah kan. Padahal tadi saya gak bilang Allah loh. Yang saya bilang itu adalah ilah dan Theos. Makanya di sini kendala berarti kita. Anda berpendapat sama dengan saya ya. Berarti Allah itu proper masuknya ya. Makanya sampai mengatakan ilah kan?
Nah, itu nanti lain. Gini Wapi, sebelum kita ke situ, yang barusan saya katakan tadi itu adalah Theos, ilah, Rob. Saya tidak menyebut sama sekali kata Allah atau Allah, gitu loh. Makanya sebenarnya kalau kita betul-betul menerjemahkan kata ilah, Theos ke bahasa yang benar, itu jatuh-jatuhnya nanti Muhammad juga akan menjadi Theos juga, menjadi ilah juga, begitu. Gitu ya. Dan itu bukanlah sebuah kemusyrikan di dalam Islam. Karena mustahil Anda menjadikan Allah itu sebagai ilah tanpa menjadikan Muhammad sebagai ilah, begitu. Itu perasaan tema yang selalu Anda bawa kemana-mana itu. Nggak bosen tak pakai tema-tema kayak gitu terus? Gini Wapi, sebenarnya kalau orang bertinju ya, atau kalau orang main catur, jantungnya itu adalah rajanya gitu Wapi. Kalau orang main catur itu, maka yang dikejar itu rajanya, bukan pionnya gitu. Jadi saya rasa itu adalah inti dari perdebatan Islam dan Kristen gitu. Kenapa kita harus membahas hal-hal yang bumbu-bumbunya gitu, atau kita kenapa nggak ke jantungnya gitu loh. Berarti Anda menganggap pembahasan tentang Theos itu intinya jantungnya begitu? Betul sekali, karena sebenarnya kalau kita membaca Al-Quran juga, itu yang dibahas oleh Al-Quran itu sebenarnya kenapa orang-orang ini menjadikan Isa dan Maryam gitu. Sebenarnya kalau Isa saja itu sama seperti menjadikan Muhammad sebagai ilah juga gitu. Dan itu bukanlah sebuah perbuatan yang musyrik gitu. Bukan perbuatan yang musyrik versi Anda berarti kan ya? Versi Al-Quran sebenarnya, bukan versi saya. Oh, versi Al-Quran syirik itu apa sih? Syirik itu artinya menjadikan ilah lain di muka bumi ini kecuali Allah. Dan yang harus saya tekankan begini Wapi, menjadikan Muhammad sebagai ilah itu tidak membuat ilah lain di samping Allah. Tidak. Justru karena ketika Anda membuat Muhammad sebagai ilah, itu keinginan dari Allah itu sendiri gitu loh. Jadi Contoh, kalau ayatnya kayak apa tuh? contohnya begini, barang siapa mentaati Rasul, walaupun saya tidak sepakat bahwa Rasul ini adalah Muhammad, tapi kan karena sudah terlanjur pemahaman Wafi Rasul itu adalah Muhammad, merujuk kepada Muhammad, maka dia mentaati Allah. Jadi barang siapa mentaati Rasul, maka dia mentaati Allah. Jadi mustahil bagi seorang muslim mentaati Allah tanpa mentaati Muhammad. Nah, itu kesimpulan kalau kita pakai bahasa ilah. Mustahil Anda membuat Allah menjadi ilahmu tanpa menjadikan Muhammad sebagai ilah gitu. Dan itu bukan musyrik. Justru keinginan dari Allah itu adalah supaya Wafi membuat Muhammad itu menjadi ilah yang harus ditaati sebagaimana mentaati Allah begitu. Ketika kita memerintahkan untuk mentaati seseorang, apakah seseorang itu berarti ada sisi saya dalam hal ini ya. Kalau di Islam berarti Anda harus masuk Islam nih. Contoh, saya punya santri nih di rumah. Saya bilang ke santri saya, yang taat kepada anak saya berarti taat kepada saya. Kan begitu. Yang pertama, apakah maksud Anda itu anak saya ini memiliki kepribadian saya, atau hanya dalam hal perintah dia harus mengikuti? Kira-kira gimana? Jadi begini Wapi, itu contohnya saya rasa kurang tepat ya. Contohnya itu begini, misalnya seorang presiden mengutus utusannya kepada masyarakat, ya kan? Lalu kemudian barang siapa yang mentaati utusan ini, maka dia mentaati presiden. Nah, itu kata-kata itu sebenarnya salah kata-kata itu. Karena begini, sebenarnya bukan mentaati si utusan ini, tetapi mentaati presiden atau mentaati pesan presiden yang dibawa oleh utusan ini. Makanya sebentar, ini poin sangat penting. Jadi gini, kemarin saya itu diskusi dengan orang Turki. Jadi dia bilang begini, kami itu tidak mentaati Muhammad, tetapi kami mentaati
pesan dari Allah yang dibawa Muhammad. Nah, itu kata dia bersikeras di situ. Nah, saya bilang begini, seandainya kamu mentaati pesan atau firman atau wahyu Allah yang diwahyukan kepada Muhammad, maka kalimatnya bukan barang siapa mentaati Rasul, tapi kalimatnya barang siapa mentaati firman Allah yang disampaikan Rasul. Nah, di situ kami kemarin buntunya begitu, Api. Jadi Berarti intinya menurut kamu salah dalam apanya? Maksudnya kan kata-kata itu benar tuh, bahwa kita mentaati perintah yang dibawa oleh Rasul, yang perintah itu datang dari Allah. Nah, yang benar betul. gimana menurut kamu? Nah, kalau kalimatnya seperti itu, maka itu betul, Wafi. Jadi kita mentaati Allah, bukan mentaati Rasulnya. Kalau Iya. kalimatnya barang siapa mentaati firman Allah yang disampaikan Rasul, berarti yang kita taati itu bukan si Rasul ini, tetapi firman Allah yang disampaikan oleh Rasul ini. Nah, cilakanya ayat Al-Quran bunyinya tidak seperti itu. Ayat Gimana? Al-Quran bunyinya barang siapa mentaati Rasul, bukan barang siapa mentaati firman Allah yang dibawa Rasul. Nah, di sini yang menjadi kendala adalah teman-teman Muslim tidak mengakui bahwa Muhammad dan Rasul dan Allah itu satu. Kan gitu permasalahannya. Nah, sehingga kalau tidak mengakui itu, maka menjadi dua otoritas di sini sekarang. Yang menjadi otoritas adalah Rasul dan Allah. Bukan Allah saja sekarang yang menjadi otoritas atau pembuat hukum. Gitu loh. Itu yang kemarin. Kalau kemarin kita Yesus, debatkan. kalau seumpama Yesus itu yang harus ditaati umat Kristen, perkataannya apa Yesusnya? Nah, masalahnya orang Kristen mengimani bahwa Yesus itu adalah dafar Elohim atau firman Tuhan yang menjadi manusia. Jadi yang kita taati itu Yesus karena Yesus itu sendiri adalah firman Allah. Nah, sekarang teman-teman Muslim, apakah teman-teman Muslim mengakui bahwa pribadi Muhammad itu adalah firman Allah? Karena banyak teman-teman Muslim mengatakan Muhammad itu adalah Al-Quran yang berjalan gitu. Sebenarnya itu sama, nanti jatuh-jatuhnya adalah harus kita membuat Muhammad itu menjadi ilah gitu loh. Seperti membuat Yesus menjadi ilah gitu. Yesus menjadi dafar itu kan di perjanjian baru. Tapi sebelum ada perjanjian baru, Yesus itu kan bukan siapa-siapa dan belum ada gitu loh. Kalau di perjanjian baru, seperti di Kejadian, kan narasinya itu amar, bukan dafar. Jadi Yesus ini apakah juga amar? Atau dafar itu sama saja dengan amar, Dis? Nah, itu kita sudah pernah bahas ya, cuman biar kita nggak melebar, gini Wapi. Sebenarnya kita ini punya masalah mengenai makna ilah. Sebenarnya masalah itu justru gak melebar, Dis. Karena kepercayaan umat Kristen itu Yesus itu dafar, dan itu termaktub dalam Yohanes gitu loh. Tapi kalau memang teman-teman Kristen meyakini Yesus adalah firman yang memang dulu sudah difirmankan oleh Tuhan di perjanjian lama, seharusnya jabatan Yesus bukan dafar, tapi amar. Dan kamu mengatakan bahwa dafar dan amar itu sama. Nah, ketika saya minta bukti itu, buktikan kalau dafar dan amar itu sama. Anda tidak bisa ngasih bukti di sana, Dis. Iya, jadi gini, sebelum kita membahas amar dan dafar yang sudah pernah kita bahas mungkin sekitar, udah lama kayaknya sekitar 6 bulan lalu ya. Jadi gini Wapi, problem yang kita hadapi itu sebenarnya mengenai kata-kata ilah ini atau kata yang kita terjemahkan menjadi Tuhan. Walaupun sebenarnya kata ilah ini susah bahasa Indonesianya gitu loh Wapi. Jadi begini loh Wapi. Ini Wapi kita mencari kesepakatan dulu. Karena dalam diskusi tanpa ada kesepakatan makna, itu diskusi itu akan menjadi debat kusir. Oke, kita sepakati dulu. Dafar dan amar itu sama apa tidak? Kita nggak bahas dafar dan amar, kita bahas definisi ilah. Enggak. Gitu. Nanti kita akan tahu, Mas Edis, bahwa keyakinan Kristen itu salah nantinya. Yesus itu dafar atau amar gitu. Kalau memang Anda mengatakan itu dafar, dan Anda mengatakan dafar dan amar sama, berarti betul, Yesus itu adalah sesuatu yang difirmankan oleh Tuhan sejak dahulu. Tetapi kan ketika saya minta bukti kepada Anda, apakah dafar dan amar sama, Anda tidak punya bukti di sana.
Ya, jadi gini Wapi, kalau dalam ini ya, jadi dafar itu adalah pengejawantahan dari amar itu. Itu sebenarnya beda-beda tipis sih. Seperti Coba misalnya, ada nggak datanya tuh? iya, jadi ketika Tuhan beramar ya, mengeluarkan sebuah ketetapan atau putusan, itu adalah dafar Elohim itu yang beramar gitu loh. Nah, mana itu datanya itu? Bahwa ketika Tuhan beramar, ternyata yang amar itu adalah dafar, itu mana datanya? Bisa Kebalik, nggak? kebalik. Jadi ketika dafar itu beramar gitu loh. Kok Jadi dafar beramar gimana sih? ya, jadi agak makanya tadi saya bilang Coba, kita coba fokus. anu aja, tunjukin datanya. Saya mumpung Fokus. juga belajar Ibrani ini dikit-dikit. Coba tunjukin. Ayo kita maknai. Begini Wapi, mohon maaf Wapi, saya agak kurang berminat ke situ karena itu nanti jatuh-jatuhnya nanti itu pinggir-pinggir bukan jantungnya gitu loh. Kalau mau kita bahas jantungnya itu adalah status Muhammad dan Yesus gitu loh. Karena kalau saya pelajari secara mendalam, status Muhammad dan Yesus itu haruslah sebagai ilah atau theos gitu loh. Itu mustahil Anda menjadi seorang muslim kalau Anda tidak membuat Muhammad itu sebagai ilah. Dan mustahil Anda menjadi Kristen kalau Anda tidak membuat Yesus sebagai ilah gitu loh. Makanya kita harus bicara dulu, apa sih ilah ini gitu loh. Loh, justru Mas Edis, ketika sampean bisa membuktikan bahwa Yesus itu juga amar, bukan hanya dafar, di sana berarti kebenaran bagi umat Kristen, Mas Edis. Berarti dulu ketika Tuhan beramar ya, jadilah terang, jadilah ini, jadilah itu. Berarti itu benar-benar Yesus. Itu jantung, Mas Edis. Tetapi ketika ternyata bukan, dafar itu bukan amar, berarti salah umat Kristen itu mengatakan Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Itu jantung, Mas Edis. Ya, sebenarnya itu juga dicatat dalam Al-Quran ya Bapak ya. Bagaimana Isa itu disebutkan sebagai kalimatnya. Tapi nanti itu kita Kalimat bukan panjang amar. lebar. Iya, makanya saya bilang Bapak, itu nanti kita bahasannya nanti agak lain. Makanya kita itu membahas status Muhammad dan Yesus gitu loh. Apakah menjadikan Muhammad sebagai ilah ataupun menjadikan Yesus sebagai ilah itu merupakan suatu kegiatan musyrik gitu loh. Kalau menurut saya pribadi, setelah saya pelajari Al-Quran dan Bible 10 tahun lebih, itu malah mustahil orang itu menjadi betul-betul seorang muslim sejati tanpa membuat Muhammad menjadi ilah. Gitu loh. Anda tidak bisa menjadi muslim ketika Anda tidak membuat Muhammad menjadi ilah Anda. Gitu, Bapak. Kalau di Muslim, Mas Edis, kita itu sudah clear, very clear, kata pendeta Hendritan itu ya, very clear. Nabi Muhammad pernah mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, la taturuni kama atortan nasara ibna Maryam. Janganlah kalian terlalu menjunjung aku sebagaimana umat Nasrani menjunjung Isa putra Maryam. Kita clear, Mas Edis. Ya, Yang tapi tidak begini, clear itu dalam kekristenan. Karena dalam Kristen jelas-jelas mengatakan dalam original teksnya itu Yesus itu dafar. Sedangkan Tuhan di perjanjian lama itu amar, beramar, bukan berdafar. Berarti kan Yesus beda, bukan firman Tuhan berarti. Betul nggak? ya saya tanggapi dulu ya. Jadi kalau kamu bilang mengatakan janganlah memperlakukan aku sebagaimana kamu memperlakukan Isa bin Maryam sebagaimana orang Nasrani. Jadi begini Wapi, ada sebuah hadis juga ya, bahkan ada ayatnya juga dalam Quran bahwa Muhammad itu haruslah lebih kamu cintai. Jadi kamu tidak bisa beriman kecuali Muhammad itu menjadi orang yang paling penting di dalam hidupmu. Bahkan lebih kamu cintai daripada nyawamu sendiri. Lebih kamu cintai daripada anak, orang tua dan lain sebagainya. Itu saya rasa kalau muslim yang sekolah tidak ada yang membantah itu. Jadi begini Wapi. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan itu begini, apakah Allah sendiri yang membuat hukum atau ketetapan, ataukah Allah bersama dengan Muhammad? Nah, ketika kamu mengakui bahwa Allah bersama-sama dengan Muhammad membuat hukum, maka
adalah sebuah kemustahilan bagimu untuk menafikan bahwa status Muhammad itu juga ilah di dalam Islam. Nah, tetapi ilahnya Muhammad itu bukanlah sebuah kemusyrikan gitu loh. Karena itu didukung oleh Al-Qur'an. Begitu. Mana ada ayat Tapi- Al-Quran yang mendukung Muhammad itu ilah? Dis? Contoh ya, di dalam Al-Ahzab ayat ke-37 ya, itu dikatakan begini. Jikalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sebuah ketetapan bagimu, maka tidak ada tempat bagimu untuk menolaknya. Nah, itu sebenarnya sebuah tapi gini aja Wapi, ini berhubung saya ini mau mau mandi dulu. Nanti ditentuin aja lah jadwal diskusinya biar enak Wapi. Ini saya ada kegiatan ini. Oh ya, Wapi ya. Oke. Baru cari. Oke, sampai jumpa lagi ya. Nanti kita lanjut lagi. Oh, langsung ada kegiatan. Gimana Mas Edi sini? Jadi Mas Edis itu pernah mengatakan teman-teman bahwa Yesus itu dafar. Sedangkan di dalam perjanjian lama itu Yesus yang Tuhan sampaikan itu bukan dafar tapi amar. Nah, saya mengatakan dafar dan amar itu sama nggak Edis? Sama kata dia. Mana datanya? Nggak ada. Sampai detik ini dari 4 bulan lalu sampai detik ini nggak ada data. Kemudian tadi dia mengatakan bahwa dafar itu miriplah dengan amar. Mana datanya Edis? Nggak ada data. Ngeles, pasti ngelesnya akan bertanya kepada Islam nantinya gitu loh. Ngeles dia. Karena yang Tuhan sampaikan di perjanjian lama itu amar. Jadilah terang. Jadilah bumi. Itu amar. Sedangkan Yesus bukan amar tapi dafar. Gitu loh. Jadi Yesus itu bukan firman Tuhan, itu bukan. Di sana dia tidak bisa ngasih dalil, dia tidak bisa di sana.